Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya, tutor online kalian Aisyatin Kamila Estos MA di sesi 5. Pada sesi 4 kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Nah, pada sesi kelima ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengenalan teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok atau BMP modul 4 halaman 4.3 dengan halaman 4.21. Tujuan dari perkuliahan ini atau di sesi 5 ini, kalian setelah mengikuti tutorial online pada sesi kelima ini, kalian diharapkan untuk yang pertama mampu menjelaskan fase atau tahap perkembangan emosi dan temperamen. Yang kedua, menjelaskan keterikatan dan teori-teori terikat. Kemudian kita akan belajar tentang emosi. Emosi adalah perasaan efek yang terjadi ketika seseorang berada dalam interaksi yang penting baginya dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam satu kondisi atau transaksi. Emosi melibatkan aspek psikologis dan fisik dan biasanya mempengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku. Emosi juga bisa memiliki dimensi waktu yang berbeda. Beberapa emosi mungkin muncul secara cepat dan intens dalam respon terhadap situasi yang secara mendadak. Misalnya, terkejut oleh suara keras, sementara yang lainnya bisa bersifat lebih tahan lama dan kompleks. Misalnya perasaan cinta yang berkembang seiring waktu. Faktor yang mempengaruhi emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar dari lingkungan. Yang kedua, tentang keterikatan. Keterikatan adalah ikatan kuat, abadi, dan kasih sayang yang dibagikan oleh seseorang anak terhadap orang yang signifikan dekat dengannya. Biasanya seorang ibu atau orang yang tahu dan dapat memenuhi kebutuhan sang anak. Keterikatan dalam bahasa Inggris itu disebut attachment. Attachment adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada hubungan emosional yang mendalam dan berkelanjutan antara individu dengan individu lainnya. Biasanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan pengasuh utama mereka seperti orang tua atau perawat. Kemudian yang ketiga, temperamen. Temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas, lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi. Temperamen dapat memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk interaksi sosial, hubungan personal, keputusan karir, dan cara mengatasi stres. Namun penting untuk diingat bahwa temperamen bukanlah nasib final. Orang masih memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan, belajar dari pengalaman, dan mengubah beberapa aspek perilaku mereka meskipun temperamen dasar mereka relatif tetap. Agar pemahaman Anda tentang teori dan tahapan perkembangan sosial dan emosional dapat Anda lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, tentunya membaca modul tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Yang ketiga, membaca diskusi secara aktif, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online, dan mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.